Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji IKIN, perkenalkan, nama saya adalah Rizka Rayani, guru SD Negeri 9 Serangkang, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor peserta 201362894. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya SD Negeri 9 Serangkang, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pada kelas 4, tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran keempat. Saya melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang saya akan lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan standar pemerintah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Demikian perkenalan saya, mohon masukan dan saran membangun. Terima kasih. Berikut ini uji kinerja saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian nama. Apa kabar hari ini, sehat? Anak-anak, sebagai makhluk Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu di kelas ini. Ibu minta satu orang untuk mewakili doa sebelum mulai pelajaran. Kepada anak Rena, dipersilakan. Marilah kita berdoa mengingat agama keyakinan kita masing-masing.
Terima kasih pena. Anak-anak sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian harus menerapkan 5M. Siapa yang tahu 5M? Bagian 5M apa? Terima kasih Sebastian. Anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Kemarin sudah Ibu bagikan kelompok yang hadir hari ini seperti yang sekarang. Kemarin itu Ibu sudah kirim di grup WA katakan itu. Sebastian hadir, angkat tangannya. Yopi, Yang Anggi, Jumia, Juan Peron, Sherin, Rena Katiana, Maria Lesti, Martina. Hari ini hadir semuanya ya. Halo anak-anak sekalian, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Siap. Biar lebih semangat, kita akan tepuk dulu. PPK. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mas PPK. Anak-anak untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme, satu nusa satu bangsa. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran yang telah lalu pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran kedua? Silakan, siapa bisa menyebutkannya? Juan? Makna dan simbol Pancasila, tempo dan nada laju, magu tak genta, percobaan cakram warna. Kita hari ini, anak-anak nanti setelah membaca teks Bala Putra Dewa, kalian diharapkan mampu menemukan pengetahuan baru dari teks mengenai cerita Bala Putra Dewa. Yang keduanya, setelah membaca teks peserta didik mampu menyajikan informasi yang diperoleh melalui tulisan mengenai kisah Bala Putra Dewa dengan bahasa sendiri dengan terperinci. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan dengan simbol dan makna sila Pancasila. Keempat, dengan terperinci. Selanjutnya, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah membaca teks, peserta didik mampu memperinci perjalanan tokoh di zaman Hindu Buddha dalam bentuk tulisan dengan meja pertanyaan mengenai Pak Gede Mada. Bapak, tolong perhatikan sebentar, Pak. Menjelaskan. Setelah menyajikan video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan perjuangan tokoh di zaman Hindu Buddha. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Silahkan kalian perhatikan di slide-nya. Nah, manfaat pembelajaran hari ini adalah kalian mengetahui teks non-fiksi dan non-fiksi. Kemudian kalian juga mengetahui sikap yang sesuai dan tidak sesuai pada Pancasila keempat Pancasila. Yang kelima, yang ketiganya yakni kalian
manfaat belajar yang ketiga yakni pahlawan yang berjasa pada kemajuan kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, kita akan punya kakak di Pontianak, Uya. Selain dari itu siapa lagi? Siapa yang pernah Pontianak lagi? Sebastian. Oh, Sebastian juga pernah Pontianak. Sebastian, harus semangat belajarnya. Semangat belajarnya. Ah, itu. Dia akan mencari tentang universitas yang ada di Kalbar. Yang terkenal adalah Universitas apa namanya? Universitas Tanjungpura. Tahu kalian kenapa disebut Universitas Tanjungpura? Ada yang tahu alasannya? Karena Tanjungpura merupakan siapa yang mesti tahu? Kerajaan yang kedua nih, provinsi kita namanya provinsi apa? Kalimantan. Kalimantan apa namanya? Ada di Kalimantan Utara. Kalau dulu namanya Ketampan, lebih tepatnya di Sukadana. Selanjutnya kerajaan Tanjungpura ini tertulis dalam sebuah kitab karangan Empu Prapanca pada masa kepemimpinan negara Kertajama tahun 1268 sampai dengan 1292. Selanjutnya nama kerajaan Tanjungpura terucap oleh Patih Gajah Mada ketika mengucapkan sumpah di saat pelantikannya sebagai Majapahit tahun 1336. Ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Anak-anak, baiknya kita akan masuk ke pelajaran kita pertama tentang teks non fiktif. Ibu, sebelum masuk ke pelajaran, kalian tahu teks non fiktif? Di dalam bahasa Indonesia ada dua teks, kenal namanya teks non fiktif dan teks non fiktif. Apa itu teks non fiktif? Teks non fiktif adalah sebuah karangan berdasarkan kisah nyata atau karangan nyata yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti bahan ajar ini merupakan contoh teks non fiktif. Untuk teks non fiktif, Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. ya. Ini teks non fiktif, silakan. Tulisan menggunakan berbentuk tulisan mudah populer, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Satu, makalah. Dua, akademik. Tiga, autobiografi. Empat, biografi. Lima, sejarah. Enam, sejarah alam. Tujuh, jurnal. Delapan, jurnalisme. 9, surat. 10, makalah ilmiah. 11, buku ilmiah dan sebagainya. Untuk pembelajaran kita menggunakan PDF atau problem basic learning, di mana kalian nanti diberikan kesempatan oleh ibu untuk membentuk kelompok. Nah, kalian kan sudah menggunakan kelompok masing-masing nih. Ada yang ingin ditukar kelompoknya? Ada. Siapa? Kamu masukkan siapa? Atau ada yang masukkan? Pena masukkan? Pena dengan sebagian ya? Oke. Biar Anggi baru gabung di sini. Ayo, biar Anggi silakan. Tekan. Tekan kelompoknya silakan. Tekan dulu juga. Nah, anak-anak karena kita kerjanya kelompok, jadi bahasa ajarnya satu, akademinya satu. Nah, sekarang ya setiap kedua kelompoknya, ibu minta dibahas ada apa itu? Kantong? Kantong kebaikan. Di situ ada gambar mangkok, kemudian gambar hati dan gambar bintang. Nah, ibu ingin kalian mengambil setiap satu kelompok mengambil satu kain panel yang ada di situ, perwakilan saja. Perwakilan saja ya. Ya, kelompok ini siapa? Namanya? Pena. Kelompok ini Resti. Kelompok
Gambar apa? Lalu silakan. Selanjutnya gambar apa? Bintang kelompok 2. Selanjutnya Reti. Kelompok berapa? Gambar apa? Gambar hati. Berarti kelompok 1 Sebastian, kelompok 2 Juan, dan kelompok 3 adalah Reti. Anak-anak yang saksikan video berikutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Perhatikan videonya tentang teks non-fiksi. Selanjutnya, kalian silahkan buka bahan ajarnya. Di situ ada pesan tentang Bala Putra Dewa. Membaca ya. Ini Bala Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya. Para putra dewa menjadi raja di kerajaan Pelayaran Sriwijaya. Nah, itu akan sajikan video selanjutnya. Silahkan kalian saksikan. Pembayaran seperti pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya ini berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kalian. Silakan buka SKPD satunya, sudah ketemu? Enggak. Ya Kak, SKPD satunya silakan. Oke. Anak-anak, dimulai dari sekarang. Sudah? Ada yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai untuk menyampaikannya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan siapa yang bacakan? Pena? Ya. Silakan Pena. Ada teman-teman ya? Hasil perjuangan Bala Putra Dewa adalah kerajaan siswanya banyak. Apakah kalian setuju dengan pendapatnya kelompok 1? Setuju. Tadi kelompok 1 menyatakan bahwa hasil perjuangan Raja Bala Putra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya tadi perjuangannya adalah armada laut yang sangat kuat, ya, merupakan hasil perjuangan. Selanjutnya kelompok 2 mungkin sudah selesai? Silakan. Ya, ketua kelompoknya menyampaikan hasilnya. Tuan Ferol. Maka kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Ya, tadi disampaikan oleh Tuan Ferol mengatakan bahwa misalnya dia dapat jelaskan apa yang terjadi jika Bala Putra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Bisa saja tidak terbentuknya armada laut yang sangat kuat di kerajaan Sriwijaya, atau bisa saja oleh tokoh lain, tetapi tokoh lain belum tentu seperti yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa. Selanjutnya mungkin kelompok 3 sudah selesai. Sudah disampaikan oleh ketua kelompoknya Maria Reti. Bala Putra Dewa berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara
Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Balaputradewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang sama dan wilayah perairan yang luas. Balaputradewa menjadi Sriwijaya yang luas. Balaputradewa menjadi sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang tinggal. Tadi disampaikan oleh kelompok 3 menyatakan bahwa perjuangan dilakukan oleh Balaputradewa itu sangat banyak menuntut angkatan laut, kemudian dalam pendidikan juga termasuk juga tadi. Apakah kalian setuju dengan kelompok 3? Setuju. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini mengenai jawaban-jawaban yang telah kalian sajikan tadi. Dan berikan pendapatmu apa dengan armada laut. Nah, tadi apa hasil dari perjuangan Balaputradewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Artinya tadi disampaikan oleh kelompoknya Ena menyatakan bahwa hasil perjuangan Balaputradewa adalah kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan armada laut yang kuat. Jadi jawabannya benar ya, benar sekali bahwa hasil perjuangan Balaputradewa dilanjutkan Yang kuat menjadi kerajaan yang makmur ya, yang sejahtera di situ. Itu hasil dari perjuangan Raja Balaputradewa. Lalu jelaskan apa yang terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Nah, yang terjadi adalah apa? Ya, tidak akan ada kejayaan dalam bidang ekonomi ya. Dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan tidak akan tercapai adik-adik, dan bisa juga tidak ada yang membangun armada. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Nah, Balaputradewa. selanjutnya perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Seri, silakan di depan menyampaikan pendapatnya tentang perjuangan yang telah dilakukan oleh Balaputradewa. Baca dari itu saja tadi. Baca dari bukunya saja. Silakan berdiri. Balaputradewa berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Balaputradewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Selanjutnya siapa lagi mau memberikan pendapat? Angkat tangannya untuk memberikan pendapat. Siapa lagi? Resti, silakan Resti. Lanjutkan. Balaputradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Dengan naiknya pengetahuan tinggi Buddha, Balaputradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah. Iya, terima kasih. Selanjutnya, anak-anak selanjutnya saksikan video berikut ini. Nah, berdasarkan perjuangan Balaputradewa, tuliskan, sebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan. Ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Itu sudah dilakukan oleh Raja Balaputradewa. Dalam bentuk apa? Kita lanjutkan video berikutnya. Disimpulkan dengan kepala banteng. Nah, sikap-sikap Balaputradewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah 1. Balaputradewa. Nah, sikap-sikap Balaputradewa sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah 1. Balaputradewa membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Balaputradewa menjalankan amanat yang diberikan
diberikan oleh rakyatnya. Selanjutnya siapa mau memberikan pendapat lagi? Silakan. Dapat jual lagi, silakan jual. Bala putra dewa membangun armada laut yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa bala putra dewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Ya, terima kasih Juan. Tadi pendapat Juan mengatakan bahwa bala putra dewa membangun armada laut yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa bala putra dewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, bala putra dewa sudah menerapkan sila keberapa mana tadi? Sila ke? Sila keberapa ya? Sila keempat ya. Terima kasih. Berpendapat kepada ibu mengenai sikap yang boleh dilakukan, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Di sini ibu sudah memberikan contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. 1. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Ini kalau di lingkungan sekolah ya. Kemudian kalau tidak sesuai apa? Tidak mau dipilih. Ya, tidak mau dipilih atau tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Jadi kalau ada pemilihan ketua kelas, dia tidak mau. Berarti itu sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Nah, itu yang juga. Kalau tidak sesuai apa? Saat jadi pemimpin, bukan memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri atau disebut orang egois. Misalnya seperti ini. Kalian di rumah bersama-sama dengan orang tua kalian, di rumah punya televisi? Nah, sering nonton bersama tidak? Tidak sering. Sering nonton bersama dengan ibunya. Misalnya kalian nontonnya pas waktu itu jamnya nonton film kartun, film kartun umpamanya. Kemudian bapak kalian ingin nonton film berita, ya. Boleh kira-kira kalau orang tua kalian menonton, kalian harus pokoknya harus kartun, tidak boleh tidak, boleh nggak seperti itu? Boleh tidak? Tidak boleh. Harusnya apa? Membiarkan dulu orang tua menonton berita, kita menolak. Karena orang tua kalian capek kan kerja di luar, ya. Jadi biarkan orang tuanya nonton televisi. Atau bisa juga sama-sama nonton televisi dulu nih, nonton berita dulu. Nanti iklan baru film kartun, ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menaati peraturan di rumah orang maupun masyarakat. Hal yang tidak sesuainya adalah memaksakan pendapat kita, baik itu kepada keluarga, kepada teman maupun kepada masyarakat. Ya. Misalnya kita di dalam diskusi ini, harus pendapat kita didengarkan, itu tidak sesuai. Ada yang bisa memberikan lagi yang selanjutnya? Ada yang bisa? Ada yang siapa menyampaikan pendapatnya? Yofi, oh Yofi ini menyampaikan pendapatnya. Yofi.
Yang sesuai dan tidak sesuainya. Menyampaikan pendapat dan dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Tidak sesuainya apa dunia? Menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Iya, tadi sebagai orang lain. Selanjutnya, anak-anak silakan kalian buka LKPD keduanya. LKPD kedua di situ ada sikap yang sesuai dan tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kerjakan, diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Belum. Ya. Kerjakan. Ibu beri waktu lagi, ada waktu 2 menit lagi ya. Menerimakan dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Dari kelompok 1. Setuju. Memutuskan sesuatu secara demokratis, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Terima kasih. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 masih berdiskusi. Tadi dari kelompok 1 menyatakan bahwa sikap yang sesuai dan tidak sesuainya. Ya, kelompok 2 juga sudah menyampaikan. Kelompok 3 sudah menyampaikan artinya dari kelompok 1 lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Ya, silakan. Silakan menyampaikan di dunia. Agak jauh sedikit. Menyampaikan pendapat dan dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Iya, yang tidak sesuai. Tadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah kelompok 1 dan kelompok 3 setuju dengan pendapat kelompok 2? Setuju. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Refleksi mengenai sikap yang dapat diterapkan sesuai dengan sila 4 1 yang ada kecilnya. Ada tindakan yang dapat diterapkan yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, kalau kalian di dalam kelas, apabila ada pemilihan ketua kelas, kalau teman-teman kalian menganggap kalian mampu menjadi ketua kelas, kalian harus mau dipilih. Nah, demikian juga kalau kalian merasa kalian mampu, tapi ada teman kalian yang lebih mampu lagi, kalian juga harus mau memilih dia. Ya, demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya kalau dalam kehidupan bermasyarakat, sebelum
sebelum ada sebuah kegiatan dalam masyarakat, biasanya ada apa dulu? Di sini ada apa rumah? Rumah apa? Iya, rumah apa tadi? Baca, kurang jelas suaranya. Rumah adat. Rumah adat. Di sini ada rumah adat ya. Rumah adat apa namanya? Rumah adat apa? Betang? Betang panjang. Iya, betang panjang. Tadi sebenarnya menyatakan ada rumah adat betang panjang. Biasanya di rumah adat betang panjang itu ada kegiatan apa saja sih? Di situ tuh? Biasanya kalau di betang panjang, kalau ada kegiatan apa biasanya masyarakat berkumpul? Kenapa? Kegiatannya apa? Orang tua kan betang panjang. musyawarah, Musyawarah tentang apa? Banyak hal. Misalnya kemarin ada libur katanya, beberapa hari yang lalu ada libur. oh ya masuk bayar tadi, Apa kemarin? bayar tadi, Bayar anak tadi. Gawai. Nah, gawai itu apa sih? Ada di sebelah. Gajah Mada ini merupakan salah seorang tokoh yang sangat penting dalam kemajuan Majapahit. Gajah Mada ini terkenal dengan sebuah sumpah, namanya Sumpah Palapa. Ibu ingin kalian membaca dulu tentang Gajah Mada, mungkin perwakilan satu kelompok, satu orang. Kelompoknya satu siapa? Pena. Baca dari bukunya juga boleh pena. Gajah Mada adalah seorang Dia bela diri yang sangat hebat dan sabar. Ilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Selanjutnya nomor 2, silahkan dilihat di buku bahan ajarnya. Yang baca ini kelompok siapa? Dumia. Dumia dari atau Juan? Juan. oleh karena pencapaiannya pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Pati Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Pati Kediri. Pada tahun 1329 Pati menghentikan Selanjutnya, kelompok ini mungkin menyampaikan pendapatnya. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya? 4 atau 5? Pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis apapun bila beliau berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Nah, tadi kalian sudah membacakan sama-sama ya. Satu kelompok bukan dan kelompok iya. Karena di situ ada LKPD ketiga. Ada pertanyaan pertama. Silahkan kalian buka LKPD-nya sudah. LKPD 1 di situ ada soal. Nah, soalnya adalah apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Kedua, akan diperjuangkan Gajah Mada. Silakan diskusikan kelompoknya masing-masing. Diskusikan, baca. Yang ketiganya, maka pada ketiganya silakan diskusikan kelompok masing-masing. Bagian ini. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Silakan sampaikan hasilnya. Kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 3, sudah? Ya, silakan kelompok
beberapa hal pada masa kerajaan Majapahit. Jelas sekali Balapati Raja Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya, karena beliau telah berani dan pantang menyerah, berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyat hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Anak-anak tadi sudah sampaikan bahwa apa tujuan Gajah Mada mengumpulkan tumpah kelapa. Tujuannya adalah tumpah kelapa ini bertujuan untuk menyatukan Nusantara. Kemudian apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Memperjuangkan Nusantara di bawah kekuasaan Raja Majapahit. Ya, kemudian apa perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa saat ini, bahkan dan berikan contoh. Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Nah, akan tetapi ya hampir, berarti belum sepenuhnya ya. Nah, sementara semangat Gajah Mada dalam mempersatukan perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di sebuah kota di Indonesia. Kemudian juga sebagai nama universitas terkenal ya belajar di Indonesia, yaitu UGM, Universitas Gajah Mada. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit itu dapat pula dilihat dari peninggalan berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit lebih lanjut, mari kita baca informasi di bawah ini ya, sobat belajar. Hanya membaca Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca bangunan disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantara Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruh 7,19 meter. Nah, tadi itu adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Anak-anak, sebelum kita kan dari tadi kita sudah belajar. Nah, biar kalian lebih memahami lagi tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan tematik di bahan ajar kalian masing-masing. Ibu minta kepada kalian, hari ini kita melakukan tematiknya secara online. Jadi, Ibu sudah membuatkan sebuah aplikasi yang sudah dibuatkan menggunakan iSpring 9 Fit. Nah, kalian nanti tinggal isikan nama kalian, kemudian kalian ikuti instruksi yang ada di tematiknya. Nanti nilainya akan otomatis langsung keluar. Ibu persilahkan, bentar Ibu buka ini dulu. Siapa yang mau dulu? Atau Ibu minta tolong kepada Cian Anggi dulu? Nah, perhatikan dulu di sini, ini ada selamat datang di tematik kelas 4 5 pahlawanku tema 1 pembelajaran keempat. Nanti buku tadi Bang. Ini kan dibantu nggak ya? Salah. Nomor 2 A, B, C atau D? B. Oh, kalau sudah benar. Ngerti nggak ya? Selamat datang di tes tematik kelas 4 tema 5. Kita namanya.
Sudah semuanya? Anak-anak, hari ini kita sudah banyak belajar dari tadi pagi sampai sekarang. Ya, kita sudah banyak belajar tentang beberapa pembelajaran. Kita akan melakukan refleksi diri. Ya. Tadi kelompok 1 sudah mengumpulkan di kantongnya? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Yang otomatis sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Anak-anak nanti setelah pulang ke rumah, kalian silahkan diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang tidak? Senang kenapa? Sudah belajar apa hal tadi? Senangnya di mana? Sudah ketemu dengan pembelajaran baru ya? Tadi kalian baru bertemu dengan tes otomatis mengisi menggunakan apa tadi? Dan tadi dapat berapa jam? Dapat berapa nilainya tadi? 80 ya, jangan dapat 40. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Tadi kita sudah belajar tentang mengenal teks. Tadi kita sudah belajar tentang mengenal teks. Fiksi. Kemudian sudah belajar tentang sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila Pancasila yang berapa? Yang keempat. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang tokoh yang membawa kemajuan pada kerajaan Majapahit. Siapa namanya tadi? Belajar tak mengenal usia, ilmu pengetahuan berkembang terus sepanjang zaman. Siapa yang tekun dan memiliki semangat yang tinggi, dia akan berhasil. Tesnya seperti tadi lagi mau? Senang hari ini? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, pimpin doa siapa? Bapak kemarin sudah kepercayaan satu. Martina ya? Mari teman kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pakai sanitizer, setelah pakai sanitizer nanti di luar cuci tangan kembali, ya, jaga jarak. Anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Sampai jumpa, ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Silakan yang dulu Sebastian.